Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li tariqil qawim wa faqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tukhiluna ila jannati na'im. Wa takunu sababan linadari wajhil karim wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sayyidu sanadil adzim wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi uli fadl jazim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratil kurama wal aiza para jamaah selapanan pengaosan pasar ler Temanggung ingkang tansah dipun rahmati Allah. Alhamdulillah sepindah sareng-sareng kita ngucapkan raos puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah ngleberaken rahmat dalah maunahipun saengga kesempatan siang menika kula panjenengan sedaya paringan wilujeng sehat waget makempal muwajahah tanpa mangi setunggal alangan punapa. Sholawat dalah salam kita munjuaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita dereki menggah sunah syariatipun, kita antu-antu syafaatipun benjang wonten yaumul qiyamah. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wonten setunggalipun kisah kangge mukadimah kajian wonten siang menika. Sahabat asmanipun sahabat Abu Al-Barzah. Ini setunggalipun sahabat dipun riwayataken nate salat wonten Masjid Nabawi nitih unta napa nitih jaran. Numpak jaran, numpak unta, terus diparkir, dicancang, terus sholat. Pas sholat, pas maca Fatihah, niki jarane ucul. Kira-kira cara jenengan pas sholat jarane ucul, kira-kira neruske sholate apa ngoyak jarane? Nah, jaran niku pira sakniki? Nggih. 20 jutaan nggih. Wis padha karo sepeda motor sakniki. Nah, sahabat Abu Barzah niki dilalah pikirane ya padha karo bakur pasar lor niki. Ternyata niki sahabat niki pas salat maca Fatihah urung rampung mlayu ngoyak napa jaranipun. Setelah kecekel parkir malih sing naleni rada kenceng terus salat malih. Setelah salat tindakan Abu Barzah niki diglendengi kanca-kanca bahkan tabiin generasi-generasi sampunipun niki. Mosok sahabat wis tau ngaji langsung karo Kanjeng Nabi dhisikake jarane ketimbang salate, seolah-olah dhisikake donyane ngalahake akhirate. Akhirnya Abul Barzah niki ngendika, Abul Barzah niku sahabat niku nek ngaji langsung kalih Rasulullah, preso wajahe Rasulullah, ngemek astane Rasulullah. Tentu ilmune kualitasnya beda, pemahamannya lebih luas karena melihat langsung perilaku Rasulullah. Abul Barzah niki pertama komentaripun, satu, di masa Rasulullah saya tidak pernah dikritik dengan hal-hal yang semacam ini. Artinya kritikan itu menyulitkan orang dalam beribadah. Pemikiran Abul Barzah niki kenapa membatalkan sholatnya untuk mengejar kuda atau unta? Karena satu,
Salat itu waktunya panjang. Nggih, zuhur ngeten niki kan dari jam pinten? Ya setengah 1 tekan jam setengah 3 misalipun. Kan panjang. Salate saiki dibatalke engko ora apa-apa. Yang penting ketika salat tidak ada niat mau membatalkan nggih. Nek jenengan di dalam salat kok niat arek batalke, maka batal salatnya. Misalnya jenengan salat, wah engko nek ana wong arek tuku, salatku tak batalke. Maka tidak sah salatnya. Karena niat itu harus jazm, kuat, mantep. Wah engko nek udan, aku salate arek tak batalke, arek ngentasi pemean. Ndak boleh. Salatnya tidak sah. Harus niat itu, salat itu saya mau salat harus selesai sampai salam. Tapi kalau di tengah-tengah salat kok memang ada hal yang mendesak, maka ya enggak apa-apa, ya batal berarti. Ya, enggak apa-apa. Nah, Abul Barzah ini pertimbanganipun kalau kuda lari ini enggak ada waktunya, Bu. Nek dinteni ditinggal salat yo ilang. Nggih. Kelangan salat 1 rakaat jenengan iso nusuli karena waktunya masih toh nggih? Masih. Tapi kelangan jaran, wah mumete setahun ra rampung. Siji mumet suwe setahun ra rampung, loro dia rumahnya jauh. Jadi kalau pulang ke rumah kok tidak memakai kuda, maka istrinya, anaknya akan menunggu, akan sedih, nggih? Akan khawatir, urung ono HP zaman semonten. Nah, maka Abul Barzah mengambil sikap mendahulukan mengejar kuda demi anak, istri, ketenangan mereka dan ketenangan beliaunya sendiri. Karena apa? Salat masih ada waktunya. Saiki batal engko salat iso. Karena waktu salat itu panjang. Nah, dengan pelajaran ini kita bisa mengambil hikmah setidaknya bahwa agama itu tidak hanya ibadah ritual tok. Bukan sholat, zakat, haji tok mboten. Tapi sosial, ngemong rasa, toleransi. Baca Quran baik. Tapi nek baca Qurane jam 12 bengi nggo speaker ganggu tanggane. Nah, ini syariat bagus, tapi karena cara melaksanakannya ini mengganggu orang lain, kemudian tidak di waktu yang tepat, tidak dengan pertimbangan sosial, maka ritual ini menjadi tidak baik. Maka Islam mengajarkan keseimbangan antara ritual dan sosial. Ritual itu apa? Ritual itu ibadah individual, ibadah yang manfaatnya hanya dirasakan jenengan sendiri. Jenengan poso Senin Kemis, yo jenengan tok sing oleh ganjaran. Tanggane melarat tetap melarat, tanggane loro tetap loro. Itu ibadah ritual. Sholat ya, kita bandingkan yang sunnah sama yang sunnah ya. Sholat sunnah misalnya duha, tahajud, sholat sunat mutlak, sholat sunat qobliyah, ba'diyah. Ritual yang dapat pahala yang jenengan tok, yang dapat manfaat ibadah itu jenengan tok. Beda dengan ibadah sosial. Ibadah sosial itu yang dapat pahala jenengan dan orang lain. Contohnya apa? Sedekah. Contohnya apa meneh? Kerja bakti, gotong royong, tolong menolong, tilik wong loro, takziah. Itu ibadah sosial. Maka keseimbangan ini jangan sampai rusak. Karena jenengan egois mementingkan ibadah ritual. Akhirnya sosialnya jadi menolak jenengan, tidak menerima jenengan. Artosipun senengane ngomong ke eleke jenengan. Orang beribadah itu harusnya, orang beribadah itu harusnya menyebabkan orang itu lebih napa nggih, diterima masyarakat. Orang itu lebih
baik di masyarakat, tambah wibowo, nggih, tambah tawadhu, tambah sabar. Jangan sampai ibadah jenengan ini mengganggu orang lain. Yang ritual ini jangan sampai mengganggu sosial. Kalau kita sekarang itu sering lihat, ya, ada orang perilakunya Islami banget, ya, Islami banget, tapi tidak seimbang antara ritual dan sosial. Saya kasih contoh, ngeten. Jadi ada hadis Nabi Rasulullah SAW. Ini kalau kita menimbang pahala ibadah ritual dan ibadah sosial. Ini yang kelasnya sama-sama, yang sekelas podo-podo sunai atau podo-podo wajib. Yang sama kelasnya ini pahalanya besar yang mana? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza akala ahadukum ma'adhaifi falyulqimahu biyadihi. Faman fa'ala dzalik falahu ajru amali sanatin siyamin hariha wa qiyamil lailiha." Barang siapa yang makan bersama tamu, jenengan ono tamu terus dihidangi makanan, falyulqimahu biyadihi, kemudian ndulang tamune. Nek wong Jawa guyu nggih, karena bukan tradisi. Kalau orang Arab ini tradisi memuliakan tamu. Orang Arab itu salah satunya, satu, tamu tekoke urung takoni sugoi dhisik. Wedang madang nek wis wareg gek takoni sampean pundi arek apa. Nek teng mriki lak walik nggih, takoni sik. Arek apa, nek karepe ra cocok rasa sugoi ngene. Orang Arab itu sugoi dhisik karena memang mereka punya tradisi ikromud dzuyuf yang luar biasa. Sugoi dhisik pakani takoni. Nah, salah satu orang Arab ini tradisinya juga ndulang tamu. Jadi kalau ada tamu ini orang mentok disuguhke, monggo mboten. Kurma misale dionceki sisan, isine dijikuk diaturke, utawa malah didulangake sisan. Nek wong Jawa nek didulang malah gigu nggih. Nah niki, barang siapa yang menghidangi tamu kemudian falyulqimahu biyadihi, ndulang tamune dengan tangan, maka dia mendapat pahala seperti beribadah 1 tahun, yang siangnya puasa terus 1 tahun, malamnya tahajud terus, qiyamul lail terus 1 tahun. Padahal wong pasar lor ra ono sing kuat nggih, poso setahun bengine melek setahun, ra ono to nggih? Pahalanya besar enggak? Itu ternyata pahala sebesar itu, ibadah yang berat seberat itu 1 tahun puasa penuh, itu pahalanya sama dengan mulyake tamu sampai ndulang. Ndulange ora penting, sing penting itu tradisi masyarakat piye carane tamu itu merasa dihormati, dilegani, kemudian dihidangkan, dijamu dengan baik. Pahalanya seperti beribadah 1 tahun sing jenengan ra kuat. Nggih. Nah, kalau kita pikir, kita angan-angan, kok bisa ya cuman ndulang tamu kok podo gajarane karo poso setahun tambah begini melek. Nah, kenapa ini? Nilai lebihnya apa? Ternyata ndulang tamu ini, mulyake tamu itu ibadah sosial yang pahalanya, manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Sementara puasa setahun dan tahajud setahun itu hanya ibadah ritual sing ngrasake jenengan tok. Jenengan tahajud setahun, tanggane ngeleh ya tetep ngeleh ra wareg. Nggih. Tanggane loro tetep loro, tanggane melarat ya tetep melarat. Tapi nek jenengan mulyake tamu ndulang, ngasih makan, maka yang dikasih makan kenyang, nggih. Seneng, kemudian merasa dihormati, merasa diperhatikan, seneng. Nggih. Jenengan sedekah wonge maune melarat dadi mampu,
maune ora mampu berobat menjadi mampu berobat, dan kemudian sembuh. Anake tanggane ora mampu sekolah, jenengan bantu anake menjadi bisa sekolah. Itu pahalanya luar biasa daripada jenengan repot-repot poso setahun. Pinten setahun. Itu baru nyuguh tamu ndulang. Nggih, nyuguh tamu ndulang. Iki mbrongko aku disuguhi Pak Kun didulang bro ora. Wong Jawa ora nggih. Soale masakane orang Jawa kan akeh yang basah nggih. Akeh yang basah. Nah, ini apa namanya? Besarnya pahala ibadah sosial luar biasa. Tapi bukan berarti kemudian kita mengesampingkan ibadah ritual. Misalnya kita bandingkan pagi-pagi Ahad pagi biasanya misalnya ada kerja bakti RT. Kerja bakti itu ibadah mboten? Ibadah. Pahalanya saya yakini lebih besar daripada sholat duha berapa? 8 rakaat. Lebih besar daripada sholat duha 8 rakaat. Tapi yo sing apik yo duha yo kerja bakti gitu ya. Sedekah dengan puasa sunnah. Menurut saya pahalanya yo lebih napa? Besar ibadah sedekah. Maka orang Jawa ini berinisiatif. Ini kan meh muludan. Kalau mulut itu Kanjeng Nabi merayakan kelahiran beliau dengan puasa. Nek sing ra mampu puasa ngeleh males, wah ra kuat. Yo minimal sedekah. Artinya jenengan bisa memuliakan seperti Rasulullah misalnya. Rasulullah ini memuliakan hari Senin dan Kamis. Alasannya kedua hari ini adalah hari di mana amal kita itu dilaporkan kepada Allah. Senin dan Kamis. Ditambah kalau Senin ada plusnya yaitu Nabi merayakan kelahiran beliau. Jenengan nggih ngoten Senin Kamis amal kita dilaporkan kepada Allah. Aduh, kalau mau puasa nggak kuat, repot misalnya. Ya diganti ibadah yang lain. Silakan, bisa saja. Misalnya sedekah atau yang lain tergantung niat kita semua. Ya, ini ibadah ritual dan sosial. Maka ketika kita mau melaksanakan ibadah ritual pun harus dengan pertimbangan ibadah sosial. Jangan sampai ritual kita ini malah menjadi bumerang bagi kita. Justru di masyarakat ini malah jadi tidak baik. Jangan sampai. Itu ibadah yang baik tapi efeknya malah jelek. Misalnya gini, Islam itu kan enak sekali. Puasa sunnah misalnya. Puasa sunnah itu beda dengan puasa wajib Ramadan. Bedanya salah satunya niat. Kalau Ramadan itu niatnya harus malam sebelum fajar, ya. Kalau sunnah itu bisa siang-siang baru niat boleh. Ya seperti Nabi itu pagi-pagi nyari sarapan nggak ada. Terus Nabi tanya Sayyidah Aisyah, ada makanan nggak? Nggak ada Nabi. Maka Nabi langsung, oh ya udah kalau gitu aku puasa. Boleh. Kalau puasa Ramadan nggak bisa, karena niatnya harus dari sebelum fajar itu harus dalam keadaan sadar besok mau puasa. Nah, salah satu perbedaan dengan ibadah wajib puasa yang wajib, puasa sunnah ini tentu saja boleh dibatalkan. Ya, boleh dibatalkan hanya untuk memuliakan orang lain. Jenengan dilalah mertamu pas poso. Pas poso mertamu terus disuguh. Terus ketika jenengan aduh rapenak ya. Nek jenengan enggak dahar, ini khawatir sekali yang punya rumah ini kecewa. Kamu trimo ket mau jenengan mlebu omah sing duwe omah ra tau metu nang dapur wae srang-sreng.
Dadak mlayu nang warung tuku lenga entek. Masak mandang wis dadi jebule jenengan poso. Getun mboten? Getun. Islam mengajarkan seperti ini, jenengan nggak boleh kaku-kaku. Justru malah jenengan bisa dapat pahala dua. Pahalanya apa? Jenengan puasa dari pagi sudah niat betul-betul mau puasa Kamis, mau puasa Senin. Terus jam 10 atau jam 12 disuruh makan siang, mergo jenengan gek tamu. Sing kira-kira nek jenengan menolak, itu pemilik rumahnya jadi nggak kecewa. Maka jenengan sunnah membatalkan dan justru malah mendapat dua pahala. Karena apa? Pahala puasanya ini sudah dianggap full, sudah dicatat sampai maghrib. Dan niatnya juga betul jenengan karena untuk mengelegakake sing duwe omah, dapat dua pahala. Nek jenengan pinter cerdas batalke puasa. Tapi nek sing gek ajar-ajaran kuwi biasane maneman batalke puasa kok jam 12 kan maneman nggih. Wah, maneman puasa itu pahalanya besar. Maneman. Dia nggak tahu kalau ternyata makan itu juga pahalanya besar. Mergo apa? Sosial, ya kan? Nyenengake wong liya dengan selain maksiat. Itu mendapat pahala. Justru nek jenengan nglanjutke puasa, ibadahnya cuma satu, jenengan puasa tok. Dan mungkin malah jenengan kurang barokah mergo kadang mengecewakan orang lain. Sing duwe omah tiwas utang-utang nang warung. Goreng ndok repot-repot, kecantang-cantang, mandang mateng jebule wonge poso. Kan kecewa. Ini jenengan diangan bahwa Islam itu tidak sesulit itu, tidak serumit itu. Sama tadi Abul Barzah ini membatalkan sholatnya demi mikirke bojone lan anake. Ini pertimbangan sosial lebih tinggi. Maka hablum minallah tapi juga hablum minanas. Pokoknya agama Islam itu aja digawe angel-angel nggih. Agama yang paling mudah itu Islam. Memang Islam mengatur semua sendi kehidupan kula jenengan sedaya. Mengatur, kabeh diatur. Karena apa? Karena memang Islam ini bukan sekedar agama keyakinan tok, bukan. Tapi keyakinan dan aturan. Orang masuk Islam harus siap diatur oleh Allah dan Rasulullah. Ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah. Kalau orang yang tidak mau diatur, ya jangan masuk Islam. Karena orang Islam itu Muslim, maknanya orang yang berserah diri kepada Allah. Berserah diri, mau diatur oleh Allah. Nah, ini contoh tadi. Maka ibadah sosial itu ternyata pahalanya lebih besar daripada ibadah ritual. Bukan berarti kita kemudian mengenyampingkan ibadah-ibadah ritual, jangan. Sing usir ke tahajud terus sesuk ora tau tahajud. Wah, mending sedekah wae sesuk aja. Yo tetep tahajud, tetep duha, nggih, tetep poso Senin, Kamis, tetep poso-poso sunah. Sing kuat nek kula menyen rapat kekuatan nek posone. Yes, poso ya Ramadan ngono wae. Paling nek dong kuat tenan ya sura, nggih. Napa tarwiyah, Arafah ngoten. Nek jenengan kok iso sregep Senin Kamis sae, bagus. Tapi jenengan harus paham. Karena Nabi ini dalam hal-hal ibadah sunnah, beliau Rasulullah ini selalu memperlihatkan kepada umat, kepada sahabat saat itu bahwa ibadah sunnah ini jangan sampai membebani kita sampai seolah-olah ibadah ini wajib. Contohnya tarawih. Nabi itu tidak pernah tarawih 30 hari full, mboten nate. Kenapa? Takut nanti sholat tarawih ini diwajibkan kepada umatnya. Maka Nabi itu tarawihnya hanya beberapa hari, lebar wis ra ketok. Enggak tahu di rumah Kanjeng Nabi seperti apa. Karena yang disebut Ramadan itu yang disebut
disebut dalam Al-Quran, qiyamur yang disebut dalam hadis adalah man soma wa man koma. Artinya dia siapa yang puasa dan siapa yang qiyamur Ramadan, mendirikan Ramadan. Maksudnya puasa siangnya, Ramadannya digunakan untuk beribadah. Ada istilah tarawih itu kan sejak zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Zaman Nabi belum ada istilah tarawih itu tidak ada. Masalah rokaatnya khilafiyah biasalah, karena riwayat Nabi yang pokoknya dalam ibadah sunnah Nabi itu memperlihatkan kemudahan, dan dengan kemudahan itu kemudian timbul perbedaan pendapat biasa. Jenengan ora usah kaku-kaku. Ana sing 20 monggo, ana sing 11 monggo. Silakan, karena itu ibadah sunnah. Nek ana sing ngomong kok salat wajib ki 5, sing siji kok ngomong 4, nah itu jadi masalah. Karena jelas salat yang wajib itu 5 waktu. Nek ana sing ngomong kok 4 jadi masalah. Nah, maka pertimbangan seperti ini kita bisa kemudian beragama dengan luwes. Islam itu syariatnya sifatnya universal. Universal itu luas, mencakup semua tradisi, budaya, karakter masyarakat yang berbeda-beda. Diamalke wong Cina ya iso, diamalke wong Jawa ya iso, diamalke wong Afrika ya iso. Padahal mereka punya tradisi yang sendiri-sendiri. Islam ini harus dipisahkan dengan budaya Arab. Tidak semua budaya Arab itu menjadi syariat. Beda ya. Budaya Arab bukan berarti syariat. Bukan berarti orang yang berpakaian Arab, yang berbahasa Arab berarti Islami, bukan. Karena apa? Abu Jahal juga berbahasa Arab, gitu betul. Abu Jahal juga pakai gamis, pakai jubah. Jangan dilihat dari situnya, karena Islam ini coro uang itu nilainya intrinsik. Nilai nopo? Nilai yang tidak bisa dilihat ya. 10.000 itu kan nggak bisa dilihat. Yang bisa dilihat nominalnya, ya. Dan intrinsik ini bisa berubah. Berubah apa? Mbiyen 10.000 iso oleh pit ontel, saiki 10.000 minta oleh apa niku? Ndok sekilo ora oleh. Nggih. Nah, ini makanya nilai intrinsiknya berbeda. Untuk itu kita harus bisa beragama secara berkualitas. Jangan cuma agama niki di penampilan kula jenengan tok. Jangan. Nggih. Mentok ketoke nang jaba mboten, tapi betul-betul bisa merasuk dalam pribadi kula panjenengan sedaya. Maka Islam ini memberikan media dengan ibadah yang macam-macam. Yang ibadah itu kemudian nanti memiliki efek baik pada lahiriah maupun batiniah kula jenengan sedaya. Kan jenengan iso ndelok wong apike mentok lahiriahe, ngono kan iso nggih. Ana wong arek ngapusi jenengan, niku kadang jenengan iso, wah iki omonge tok. Tapi perilakunya tidak seperti ini. Wah iki arek ngapusi. Begitu juga agama. Maka agama itu harus lahir dari hati, saking jero. Maka sholat misalnya, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sholat itu akan mencegah kula dan jenengan sedaya untuk melakukan kemungkaran, untuk melakukan kemaksiatan. Tapi realitanya kita itu sholatnya tetap rajin, tapi maksiatnya ya tetap apa? Rajin. Ini yang salah apa ini? Yang salah di mananya ini? Apa sholat itu ternyata Al-Qur'annya yang salah? Enggak mungkin kan? Al-Quran pasti benar. Maka perlu kita tinjau, oh iya kita itu lebih sering sholat itu hanya di lahiriah toh. Batiniahnya belum ikut
salat. Jenengan sujud bing bathuke tok tempelake. Nggih, tapi batiniahnya tidak ikut salat. Nah, piye wis Allahu Akbar khusuke ya sedelo tok. Lebare pikirane tekan anake, tekan alase, tekan wedhuse, tekan utange. Maka pikiran kita, batiniah kita tidak ikut beribadah. Maka piye ya berarti kita memang sholatnya belum benar. Nggih, baru benar lahiriahnya, fikihnya sudah benar. Fikihnya sudah benar, wudune wis benar, hadase sudah hilang, najisnya sudah, nutupi auratnya sudah benar, menghadap kiblat, bacaannya sudah benar semua. Cuman hatinya kita tidak ikut. Padahal Allah itu melihat manusia, melihat dari hatinya. Maka kudu dilatih ini, bagaimana agar ketika kita ini sholat, hati kita ikut. Minimal apa? Minimal misalnya nggih, sholate khusyuk. Khusyuk itu minimal apa? Minimal tahu apa yang kita bicarakan, apa yang kita baca ini tahu. Atau hati kita itu terus merasa bahwa kita itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhlaknya itu juga kita, perasaan kita itu sedang menghadap Allah. Jika tidak bisa, kita harus meyakini bahwa Allah melihat kita. Nah, ini namanya hati sing urip. Hati sing urip itu maknane ahli zikir. Maka di Al-Qur'an itu ada ayat yang unik. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, tanyalah kepada ahli zikir jika engkau tidak mengetahui. Ini ayatnya lucu. Seharusnya in kuntum la ta'lamun, jika engkau tidak tahu, kan bertanya kepada orang yang tahu gitu ya. Kudune pase. Kudune itu kudune. Fas'alu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu jika engkau tidak tahu. Kenapa Al-Quran memakai ahla dzikri? Karena ahli dzikir itu otomatis alim. Tapi kalau orang alim belum tentu ahli dzikir. Ahli dzikir itu apa? Ahli dzikir itu apa? Kok sing sok sregep istighfar astagfirullah, bukan. Yaitu salah satu. Ahli dzikir itu orang yang hatinya selalu ingat kepada Allah, mau melakukan apapun eling terus. Jenengan mau makan, eling Gusti Allah. Oh ya, ini yang ngasih nasi Gusti Allah, yang ngasih rezeki Allah. Maka saya harus membaca mau makan ini bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Kenapa? Ini semua yang ngasih Allah. Jenengan mau maksiat, mau berbuat jelek, maka ingat, oh ya Allah itu melihat saya. Allah nanti akan membalas apa yang saya lakukan. Terus nggak jadi maksiat. Itu orang yang zikir, iling terus. Arek turu, wong niku kudune lho. Paling wedi itu nek arek turu. Karena apa? Karena tidur itu roh kita itu dipegang sama Allah. Nek bejo ya dibalekke, nek ora bejo ya cekeli terus. Maka orang mau tidur itu kan wah, dalam sebenarnya loh nggih. Kok dalam kondisi yang takut. Yeah. Maka wong itu ya narek turu ya betul-betul berdoa betul, baca ayat kursi dan nopo melih ndonga nggih. Bismika Allahumma ya wa bismika. Ya, maka bismika Allahumma ahya wa amut. Karena apa? Dalam kondisi tidur roh kita itu dipegang. Jenengan iso melek mergo dibalekke, Pak. Ane dong ora dibalekke. Untung Gusti Allah ora tau lali, Pak. Nek sing nyekeli roh kok dititipke tanggane lah payah nih. Lali ra balekake mati. Maka orang yang oh ya saya mau tidur, roh saya mau dipegang Allah, maka saya harus berdoa. Semoga saya bisa bangun jam 3 tahajud berdoa kepada Allah. Nah, nggih, jenengan nek insyaallah nek wis usia-usia 50 ke atas niki rada gampang tangi bengi nggih. Nek sing isih angel, pokoknya jenengan mikir terus mau tidur itu harus sugestinya dibangun. Ya Allah, saya mau bangun jam 3. Nanti akan bangun sendiri.
Ora usah masang alarm, kecuali nek jenengan memang pas saya sakit, nah itu memang di luar kendali ya. Dalam kondisi sehat jenengan itu sebenarnya ora usah nggawa alarm, tapi pasti mau tidur itu jenengan punya sugesti. Saya mau bangun jam 3. Saya mau bangun jam 2. Insya Allah nanti bangun. Oke. Yang penting pas mau tidur itu jam itu dibawa ke alam bawah sadarnya. Nanti bangun sendiri. Oke. Nah, orang yang banyak zikir, sidik-sidik itu eling Gusti Allah. Saya mau melakukan ini. Oh ya. Ini menurut Allah boleh enggak ya? Halal enggak ya? Haram enggak ya? Saya kira-kira besok mau dibalas seperti apa ya? Ini harus dipertimbangkan. Itu namanya ahli zikir. Maka kita ini sering sekali kita itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-insanu mahalul khata' wa nis. Ya, manusia itu tempat salah dan lupa. Nah, lupa ini lawan dari ahli zikir. Nah, orang yang ahli zikir ini selalu ingat Allah. Nah, kita itu sering lupa. Kadang ngeremehke, wah yo maksiat dhisik ora apa-apa lah engko tobat. Nah, ada ngono kuwi. Nggih. Nah, meskipun begitu, kita terus berlatih karena hati ini tidak serta-merta terus menjadi baik, enggak bisa. Harus dilatih, mental yo dilatih, semuanya harus dilatih. Khusyuk yo dilatih. Kita enggak bisa langsung khusyuk, enggak bisa. Ikhlas kita enggak bisa. Sedekah langsung ikhlas enggak bisa. Yo pamer-pamer dhisik enggak apa-apa, dipaksa. Ya, karena orang itu kita lahir mesti bodoh, bayi bodoh. Latihan ngomong bisa ngomong, sekolah dadi pinter, mesti bodoh dhisik. Mesti diunekke bodoh dhisik karo gurune, mesti diseneni dhisik karo gurune. Karena harus latihan. Begitu juga jangan mau sedekah. Pak, ini ada sumbangan masjid. Monggo. Terus jenengan punya uang, tapi perasaannya gak enak, gak ikhlas. Terus ngomong sama panitianya, maaf mas, saya kok sedang gak ikhlas sekarang. Uang kok sedekah ngenteni ikhlas, tekan mati ora bakal sedekah pak. Harus dipaksa. Sekarang gak ikhlas gak apa-apa, ngasih. Udah, kalau sudah terbiasa, nanti akan jadi ikhlas. Podo karo jenengan awet cilik wis sugih, bapake sugih, mobile wis apik, awet bayi awet cilik. Gede rabi ya tetep sugih, mobile apik-apik, sampai tua sugih terus mobile apik-apik. Sampai tua jenengan numpak mobil apik niku biasa wae, Pak. Mergo awet cilik wis numpak mobil apik. Beda karo jenengan cilike melarat. Rabi oleh wong melarat, padha-padha wong desa. Melarat ora duwe apa-apa, sepeda motor elek. Terus umur 50 dilalah sugih dadak. Sugih dadak. Terus tuku mobil apik. Wah, terus lewat kanca-kancane nglakson. Tin, kira-kira ke biasa apa karo pamer? Pamer. Karena tidak terbiasa. Maka apa? Amal kita ini nggak bisa langsung baik, nggak bisa. Karena butuh latihan, butuh pembiasaan. Wis lah sedekah biasa, rada ora ikhlas, rada grundel, lakukan terus. Dengan melakukan terus, insya Allah nanti lama-lama wong ora tau nang masjid, terus ke masjid sekali, dilalah ana wong weruh rada gelo kae, asem iki tiwase. Kasih mangkat masjid macak ora ono sing weruh. Mergo ora tahu nang masjid. Nek wis biasa nang masjid itu arek weruh wong arek ora, arek udan arek panas ora urusan. Nggih. Maka ini namanya riya. Nah, karakternya orang-orang munafik itu naminipun pasti ibadahnya itu biasanya untuk pencitraan. Nah, ini jangan sampai agama untuk pencitraan. Untuk pencitraan apapun jangan sampai. Kita harus betul-betul dilatih ikhlas. Maka ibadah itu ada tempatnya sendiri-sendiri. Menurut saya niki, nek mau ibadah ritual ya di rumah, lebih banyak di rumah.
nggih, salat. Ya di pasar apa-apa panjenengan kesibukannya siang nang pasar. Nek duha nang omah mungkin jenengan ora sempat karena mangkate gasi nggih. Ya duha di masjid. Baca Quran enggak sempat ya karo nunggu pelanggan baca Quran enggak apa-apa nggih. Nanti biar dibiasakan akan apa ikhlas sendirilah. Yang penting niatnya ikhlas, ojo pamer kancane. Nggih, ojo pamer kancane. Dan sebenarnya nggih kudune apike ya nek maca Quran di rumah. Karena apa? Baca Quran ini adalah kayak komunikasi, ngobrol, matur sama Allah. Nah, nek matur sama Allah ini ada adabnya. Adabe apa nglegake? Nek ngomong-ngomongan sing kan nglegake nggih. Adabe kan nglegake. Jenengan gek ngendika karo kula kok tak sambi HP-nan, tak sambi dolanan kan rada tersinggung jenengan. Saya memuliakan jenengan harusnya saya ngatekke jenengan. Ngatekke dengan sikap yang tidak ora disambi lah. Nggih. Maka begitu juga kita ketika ngobrol sama Allah dengan baca Al-Qur'an niku yo dilegakake. Ya sing apik ya madhep kiblat, nggih. Terus enggak terganggu dengan orang. Ora dijak nang tengah-tengah ora dijak ngobrol. Karena kita sedang ngobrol sama Allah. Apalagi di Quran itu ada wakaf wajib, nek ora mandeg malah haram dan lain sebagainya, nggih. Kayak maca Quran piye Le? Malah disamping glendeng karo tanggane. Samare ngono nek jenengan maca Quran nang pasar kuwi samare ngono, nggih. Kecuali sumpetan. Nggih, kalau mau pas baca Quran mau ngomong sama orang, diusahakan selesai ayat dulu. Selesai ayat, tutup, terus ngobrol sama orang. Udah selesai mau baca Quran lagi ya ojo disambi lah. Karena ini ya ibadah ada etikanya, ada adabnya. Maka ulama sering gawe acara misalnya baca Quran tuh ya ada iso di tempat yang sepi di rumah. Nah, kalau nggak bisa boleh monggo di tempat-tempat umum, yang penting jangan riak, jangan pamer gitu ya. Maka ulama sering gawe perkumpulan Hotmil Quran misalnya. Kenapa? Karena kalau bareng-bareng di tempat umum itu orang tidak akan pamer. Nek baca Qurannya bareng, mau pamer apa wong? Yang mau dipameri juga sedang baca Quran. Tapi kalau jenengan kok sendirian nang pinggir dalan maca Quran yo. Nang pinggir dalan kok maca Quran. Itu kan pasti ada pamernya. Ya, ini jangan sampai ibadah ritual kita ini justru mengganggu sosial. Dan perlu diketahui bahwa ibadah tidak sederhana hanya ritual tok. Jenengan dodol nang kene iki ya ibadah mboten. Ibadah nek jenengan nang kene golek duit tok rugi. Kenapa jenengan keluar rumah di sini? Itu sudah bekerja, sudah mendapat pahala. Maka Nabi pernah menegur sahabat. Ketika Nabi pas ngajar sahabat, ada sahabat lain itu cara kene gek mikul pacul arek mangkat nang alas. Terus sama sahabat yang ngaji ini diglendeng. Kayak kok piye nggih? Saya lupa kalimatnya. Kayak sahabat kayak piye ya, teman-temannya ini. Kayak piye mangsane kok rugi temen. Kene gek golek ilmu karo Kanjeng Nabi, golek akhirat, kok malah sibuk golek ditegur sama Nabi, jangan begitu. Karena apa? Dia juga sedang berjihad loh, sedang berjuang, sedang beribadah. Dia mau ngasih makan istrinya, mau ngasih makan anaknya, pahalanya juga besar. Sama dengan tolabul ilmi. Karena tolabul ilmi itu sama-sama wajib. Tolabul ilmi fardhotun, ngeten nggih. Nah, mencari rezeki juga fardhotun, wajib bagi laki-laki. Nah, ibu-ibu tidak wajib, Bu. Cara jenenge nganggur nang omah ora apa-apa. Tapi kalau jenengan memang mau dan suami mengizini, enggak apa-apa. Nggih. Jenengan itu maksudnya boleh. Cara jenengan ki nganggur nang omah ora dosa. Nek bapak-bapak isih rusak kok nganggur, dosa. Karena suami wajib memberi nafkah kepada istri.
Dan mencari rizki itu bagian dari ibadah yang dirasakan orang lain. Maksudnya orang lain itu ya istri, anake, nggih, anake. Maka pahala suami itu salah satunya itu nyenengke bojo. Nyenengke bojo itu pahalanya besar. Saya itu nek ndek dhuwit sasi ruwah, bojone tak tawani. Tak wehi dhuwit sakmene, arek milih Zaroh nang Gunung Pring Demak, apa arek nang Artos? Nek kira-kira ibu-ibu milih putih, tak wehi 5 juta. Hah? Artos nggih, padha karo bojone. Ndak apa-apa. Rumangsane jenengan wong wedok blonjo nang Artos itu enggak dapat pahala. Ya dapat pahala. Karena suami nyenengake bojone nak wah kipi-kipi senenge ra umum nang Artos, suami mendapat pahala. Ya, wis jenengan repot terus bendina nang pasar, kesel saya nang omahe sing liwet. Jak piknik pisan kok titik-tilik wong mati lah ya. Maka pertimbangan sosial. Lho kula niku nggih wong kula nang wong NU dadi wong NU biasa ziarah nggih. Ziarah yo ziarah biasa wae ning ora usah fanatik temen kudu ziarah. Ziarah ki tilik wong mati nggih. Wong urip yo butuh tilik. Jenengan tilik mertua sing rada adong, tilik mbahne, tilik kan namanya ziarah juga ya. Ziarah. Dan mereka juga bisa mendoakan jenengan nggih. Jenengan mendapat pahala sama saja mentok sing ditileki mati karo urip sama saja. Bojone seneng blonjo nang pasar nang Artos seneng. Suaminya mendapat pahala. Ya, ana suami istri nang medsos selfie, kayak piknik, kayak makan nang restoran. Ya ono sisi negatifnya, banyak orang yang iri, alah pamer, ngono ya. Nek sing ra seneng kan, nek sing ra seneng muni pamer. Tapi nek kula wah, ndak apa-apa, bagus ini suaminya mendapat pahala besar. Karena istrinya seneng itu diajak makan di mosok mangan telo nang omah. Kala-kala dijak nang restoran. Bukti senengnya, nyatanya istrinya juga mau selfie kan berarti senang dapat pahala. Itu ibadah sosial yang kadang kita itu tidak merasakan itu. Bahwa Allah itu hadir di semua sendi kehidupan kita, bahkan sampai urusan piknik lah ada Allah di situ. Ya dong betul. Tidak hanya mau sholat ya, enggak, semuanya ada Allah. Jadi kita harus ingat terus, pas dodol ya ingat Allah, pas piknik ya ingat Gusti Allah. Pas sugih yo ingat Gusti Allah. Pas ra duwe yo ingat Gusti Allah. Mulane monggo panjenengan sampun banyak ibadahnya, jenengan usianya sudah lebih tua dari saya. Sudah banyak. Cara Imam Ghazali ibadahe kita, ibadahe wong awam, apa nyambut gawe, golek duit. Itu ibadah kita dan harus diyakini bahwa itu ibadah kita mendapat pahala. Jenengan jualan dagang mendapat pahala. Jangan sampai ibadah itu hanya sholat puasa, jangan. Itu ibadah, itu harus diniati bahwa ini demi istri saya, demi anak saya, dan itu menjadi jariah jenengan. Maka banyak uang nyambut gawe mendadiku buruh tani sedina 80.000, anake sukses, anake pinter-pinter. Kata nggih, kadang apa? Allah memberi rizki balasan itu kadang tidak kepada kita, tapi kepada anak cucu kita. Sing rekoso jenengan, sing tirakat jenengan nyuwun sugih terus tapi ra sugih-sugih. Tapi kadang kok anake sugih. Kadang anake ora sugih, putune sugih. Dadi nek ana wong sukses berhasil, pasti ada orang tua yang dulu prihatin. Dulu kadang doanya belum disembah, dereng disembadani. Tapi jenengan kalau berdoa jangan pernah egois. Ndonga mung awake dhewe, ya Allah kula paringi sugih aja. Kula sak anak putu kula dadi jenengan ku mlarat ki ora apa-apa, sesuk anak putune sugih
Suge-suge wis jenengan wis sak umur jenengan arek apa Mbak? Sugih arek apa? Arek nang salon wis kangelan. Ya arek apa tuku mobil sing apik usia 50 ke atas itu wis lebih wis mikir anak kalih putunipun. Mangke niku dados mulyane jenengan. Mergo ora ana rekoso sing ora dibayar kalih Gusti Allah. Yakin mboten enten rekaos sing dibayar kalih Gusti Allah. Jenengan sakniki tirakat akeh zikir wiridan. Nggih. Insyaallah uripe mulya, anak putune mulya. Minimal sing do dereng gadah wiridan sing isih duwe wektu selo. Sehari istighfar 1000 kali. Sedelo 1000 kali 15 menit ora ngasi, sambil dodol iso. Istighfar. Engko ati tenan lho, engko ati tenan. Nyuwun ngapura dosa kula kathah, nyuwun sing 1000. Sholawat Nabi 1000 kali. Sholawate napa terserah. Sing paling pendek sholawat Jibril. Shallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ping 1000 minimal. Lega tenan kepengin luwih cespleng. Istighfar ping 10.000. Ping pinten? 10.000. Nek dong lega niku angger jenengan ora nonton drakor, insyaallah nyandak. Nggih. 10.000 niku wah cepet kok astagfirullahaladzim. Rampung 10.000 sedina niku pinten setengah orang ngasih setengah dina. 10 disambi karo mlaku karo apa. Nggih. Lesane nganggo daripada nglendengi tanggane mending ge maca istighfar kan ning atine karo nyuwun ngapura sedanten dosane di ngapura. Lha Nabi Nuh niku ijazahe Nabi Nuh nek kepengin sugih, kepengin rezekine lancar, maos istighfar. Teng Quran disebute faqul istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama'u alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa anhara. Niku Nabi Nuh, ijazahe Nabi Nuh. Bacalah istighfar, mintalah ampun kepada Allah karena Allah lah yang menurunkan hujan dari langit. Niku kanggo petani. Men ora kekeringan, men iso panen. Wa yumdidkum bi amwalin lan ngokeh-kehke anak. Nek jenengan malah wedi nek anake nggih. Nek akeh anake malah wedine iki zaman Nabi Nuh kan gek wong do mati kabeh itu. Ora ana wong kecuali wong 80 sak donya tok isine pinten? 80 kan butuh anak akeh. Nggih, maka wayum ditkum bi amwalin wa banin. Allah lah yang melipat gandakan hartamu dengan sebab istighfar dan melipat gandakan anakmu wa yaj'al lakum jannati wa anhara. Allah lah yang menumbuhkan tanaman-tanaman, ini petani-petani, dan mengalirkan sungai-sungai. Jadi nek kepengin petani, kepengin panennya apik, dagang laris, anake akeh, rezekine akeh, duwite akeh, sugih, istighfar sak akeh, sak akeh, dremimil istighfar, atine nyuwun ngapura Gusti Allah. Nek jenengan ra sugih tak jamin anake sugih. Nek anake ra sugih putune sugih. Niku napa amaliyah sunah ning rada wajib pun. Rada napa ora wajib ning kudu. Istighfar nyuwun ngapura maos sholawat. Kuncine loro. Kadang dhewe rezekine terhalang maksiat. Nggih. Kadang kita terhalang dengan hubungan Allah kepada manusia. Hubungan Allah manusia ini melalui seorang perantara mulia namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia ini kalau mau sampai Allah harus melalui Rasulullah. Baik amaliyahnya kita harus meniru Rasulullah. Agamanya, syariatnya meniru Rasul. Begitu juga dengan doa harapan harus melalui Rasul dengan membaca sholawat. Sholawat ping 1000, istighfar ping 1000 setiap di dino. Nggih, setiap istighfar
Sholawat tidak harus suci dalam keadaan apapun, tapi diusahakan dalam keadaan suci. Wis mbok tasbih do napa? Dhuwur tasbih digital utawa napa nika sakniki wis kathah. Nggih. Niki ingkang waget kawula aturaken wonten kesempatan siang menika mugi wonten gina saha manfaatipun, mugi kanthi barokah pengaosan wonten siang menika saestu kula panjenengan sedaya kaluberan barokah saking Allah Subhanahu wa taala, paringan maghfirah lan paringi rezeki sing halal barokah. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min rahmatika wa rahmatika ismatika wa rahmatika bismillah wa bil afiyati fusulah wa bil asyri wa bil asadahu wa sa'atahu wa min al-in'am amah wa bil fadilatihi wa bil maghfirati Allahumma kunna wa la takun alaina Allahumma barik hadhihi al-jamiyah wa ij'alna wa anha min ahli ridha wa amina waqtu lana wa nusifah wa hadhihi fitni wa dunya akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.